Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian usul manhaj salafnya. Sekarang kita masuk kepada pokok-pokok manhaj salaf ashabil hadis. Apa itu? Yang pertama, hasruhum limasdarit talaqqi fi babil i'tiqad alal kitab was sunnah wa ijma'is salaf. Dalam masalah akidah, yang menjadi dasar atau pondasinya adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para sahabat. Ini adalah masalah akidah. Ya. Adapun qiyas itu tidak berlaku dalam akidah. Demikian pula ijma' setelahnya pun tidak berlaku, karena tidak mungkin ada terjadi ijma' setelah adanya ijma' para sahabat yang menyelisih ijma' para sahabat, dan tidak boleh. Karena keyakinan yang diyakini oleh para sahabat seluruhnya itulah yang mereka ambil dari Rasulullah SAW. Jadi dalam masalah akidah, ya masdar talaqqi, yaitu fondasi dalam pengambilannya adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua yaitu sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, bukan yang dhaifah, namun disyaratkan pada yang sahih, baik itu hadisnya mutawatir ataupun hadisnya ahad. Ya, karena Ahlussunnah wal Jamaah semua sepakat bahwa hadis dalam masalah akidah, selama itu hadis sahih walaupun itu ahad, wajib untuk diyakini. Adapun pendapat Mu'tazilah atau ya sebagian Asy'ariyah yang mengatakan bahwa hadis ahad itu ditolak dalam masalah akidah, ini jelas pendapat yang pertama tidak berdasarkan Al-Quran, tidak pula hadis, dan juga bertabrakan dengan ijma' para ulama. Maka dari itu, orang yang menolak masalah-masalah akidah hanya klaim dengan klaim katanya itu hadisnya ahad adalah merupakan pendapat yang bertabrakan atau yang sesat, yang menyesatkan. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu ijma' salafis saleh, yaitu ijma' para sahabat Rasulullah SAW. Karena akidah sesuatu yang tidak mungkin berubah sampai akhir zaman. Akidah tidak akan bisa berubah yang menyesuaikan dengan kondisi dan tempat. Beda dengan masalah-masalah yang bersifat praktik dan amaliyah. Ya, terkadang ada sebagian hukum-hukum syariat yang melihat situasi dan kondisi. Tapi untuk akidah tidak. Karena ini adalah keyakinan tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang malaikat, tentang kitab-kitab, tentang hari akhirat, tentang takdir, dan yang lainnya. Perkara-perkara yang gaib ini tidak mungkin berubah dan tidak akan menyesuaikan dengan zaman dan tempat. Ya. Oleh karena itu, setiap keyakinan atau akidah yang menyimpang daripada keyakinan para sahabat seluruhnya, dipastikan itu adalah merupakan keyakinan yang menyesatkan, akidah yang tidak boleh kita ikuti. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, maksudnya itu ijma' mereka dan kaum mukminin yang ada, yang Allah turunkan pada waktu itu para sahabat, maka kami akan lalu biarkan ia luasa dalam kesesatannya tersebut, dan kami akan bakar ia dengan api neraka. Maka itu seburuk-buruknya tempat kembali. Maka ijma' yang mu'tabar, yang dianggap dalam masalah akidah adalah ijma' para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ya, wala a'lam minas sahabah wala minat tabi'in ahadan akhbar an Rasulullah SAW illa qubila khabaruhu wa antuhiya ilaihi wa uthbita dhalika sunnah. Faman faraqa hadha al-madhhab kana indana mufariqan sabila ashabi Rasulullah SAW wa ahli al-ilm min ba'dihim ila al-yawm wa kana min ahli al-jahalah. Kata beliau, aku tidak mengetahui dari kalangan sahabat dan tabi'in yang mengabarkan tentang Rasulullah kecuali harus diterima pengabarannya dan dianggap sebagai sebuah sunnah. Barang siapa yang tidak mengikuti pendapat seperti ini, dia berarti telah menyelisih pendapat para sahabat. Maka orangnya tidak dianggap sebagai ahli ilmu. Ya. Maka dari itu
Ini kewajiban kita dalam masalah